Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-32, 33 dan 34 dari surah Hud, yaitu 3 ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum ini sudah diterangkan tentang Nabi Nuh alaihi salam sebagai pemberi peringatan, sebagai penjelas kebenaran, sehingga kaum Nabi Nuh tidak memiliki alasan lagi untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh menyeru mereka supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apabila mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dalam ibadah mereka, maka nanti mereka akan diazab, akan disiksa dengan siksaan yang besar, yang pedih di hari pembalasan kelak. Nah, itu disampaikan kepada kaum sebagai peringatan. Namun sayangnya kaum Nabi Nuh alaihi salam yang disebut di dalam ayat ini sebagai pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh. Jadi dimulai dari pemuka-pemukanya, al-malak. Mereka ini tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, siapa yang masih ingat? Nabi Nuh itu sama saja dengan kami, tak ada bedanya. Maka tak ada alasan kami untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua mengatakan pengikut-pengikut Nuh itu adalah orang-orang miskin, adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak berketurunan bangsawan. Maka kami tak mau ikut karena pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang hina. Itu dalam pandangan mereka. Kemudian yang ketiga, kami tak mau mengikut Nuh itu karena Nuh tidak memiliki kelebihan apa-apa. Maka untuk apa kami mengikutinya? Dia tak punya apa-apa, dia miskin. Maka kami apabila ingin mengikuti juga ingin mengikuti orang yang punya kekayaan supaya kami mendapat limpahan dari kekayaannya itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya ia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan dia yang menetapkan dirinya sebagai seorang rasul, enggak. Nabi Nuh menyampaikan bahwasanya dirinya sebagai rasul karena
yang memilihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh itu sebagai rasul adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan bahwasanya Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk menyampaikan kebenaran, dan Nabi Nuh tidak punya keinginan yang lain seperti meminta upah, umpamanya meminta imbalan. Tak ada kepentingan yang lain melainkan sebagai menjalankan tugas seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh mengatakan bahwasanya perbendaharaan yang ada di alam semesta ini itu bukan miliknya. Perbendaharaan yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya raya itu adalah Allah. Kemudian apabila ini jawaban dari Nabi Nuh, jadi Nabi Nuh menjawab setiap alasan yang dikemukakan oleh kaumnya. Apabila kaumnya malu mengikuti Nabi Nuh karena bersama dengan Nabi Nuh ada orang-orang miskin, maka Nabi Nuh mengatakan, kalau kamu berkeinginan untuk mengikutiku tapi dengan syarat aku mengusir terlebih dahulu orang-orang yang miskin di sekitarku, oh enggak, aku tak akan mau melakukannya. Karena apabila aku mengusir orang-orang miskin yang ada di sekitarku sementara mereka itu beriman, aku mengusir orang-orang beriman, aku tak mau, itu kejahatan itu. Maka pasti aku yang akan menanggung akibatnya nanti, pasti aku disiksa oleh Allah. Aku tak mau disiksa oleh Allah. Kalau itu yang kamu kehendaki, itu yang kamu minta, dengan itu barulah kamu beriman, aku tidak akan melakukannya. Di sini nampak Nabi Nuh memiliki pendirian, memiliki prinsip bahwasanya sahabat yang sebenarnya sahabat itu adalah yang sama-sama beriman meskipun tidak memiliki kekayaan, meskipun bukan dari kalangan bangsawan, tapi dari kalangan orang awam biasa. Nah, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada kaum apa adanya, yaitu supaya mereka apabila memang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, maka ikuti kebenaran tersebut. Namun kaum Nabi Nuh alaihi salam tak mau menerima kebenaran meskipun kebenaran itu sudah jelas. Nah, jadi mengapa mereka tidak mau juga menerima kebenaran? Karena keangkuhan, karena kesombongan. Inilah penutup hati itu. Jadi apabila keangkuhan, kesombongan itu sudah bersarang dalam hati, maka tak akan mungkin menerima kebenaran. Meskipun yang menyampaikan kebenaran itu nabi sekalipun, rasul sekalipun. Nah, jadi kalau sekarang ini ada para pendakwah menyampaikan dakwahnya, pendakwah ini sudah menyampaikan dakwah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, berulang kali dalam jangka masa yang lama, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau orang yang mendengar dakwah itu adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, maka tidak akan mungkin dakwah itu sampai kepada mereka. Tak akan mungkin dakwah itu akan diterima oleh mereka. Jadi untuk menerima dakwah itu mestilah dibuang dari hati keangkuhan dan kesombongan. Keangkuhan dan kesombongan itu adalah penghalang sehingga dakwah tidak sampai. Maka kalau kita sebagai pendakwah, maka kita sampaikan dakwah dengan sungguh-sungguh seperti Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya. Kemudian apabila kita didakwahi oleh Allah, didakwahi oleh kalau dahulu para nabi dan rasul, dan sekarang ini adalah yang mewarisi para nabi dan rasul, yaitu para ulama, para pendakwah, maka jauhkan diri dari sifat angkuh dan sifat sombong. Apabila sifat itu ada, maka ia akan menghalang kita dari menerima kebenaran yang disampaikan oleh para
pendakwah. Nah, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tidak, panjang sekali, yaitu selama 950 tahun. 950 tahun menyampaikan dakwah siang dan malam. Rabbi da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku menyeru kaumku itu malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi mereka itu tak bertambah kecuali menjauh dariku. Apa sebab? Sebab kaum itu angkuh dan sombong. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah panjang sekali sampai akhirnya, ini ayat yang akan kita pelajari. Sampai akhirnya apa kata kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh? Sudahlah Nuh, sampai di sini sajalah kamu berdakwah kepada kami. Kami sudah bosan mendengarkan dakwahmu itu. Kamu sudah berbantah-bantah dengan kami lama sekali. Sudahlah, sampai di sini sajalah. Kalau memang ya kamu benar, maka datangkanlah siksaan yang seperti kamu ancamkan itu kepada kami. Karena Nabi Nuh kan menyampaikan ancaman, kalau kamu tak menerima kebenaran juga, maka akan datang siksa dari Allah. Maka mereka pun menantang Nabi Nuh, kalau memang ya benar bahwasanya siksaan itu akan ditimpakan ke atas kami, maka datangkanlah. Cukup sampai di sini sajalah kamu berbantah dengan kami, wahai Nuh. Meskipun demikian, kalau kita lah berdakwah seperti itu, tanggapan orang yang didakwahi, marah tak kira-kira kita? Oh, marah juga ya. Nabi Nuh tak marah. Di dalam ayat ini Nabi Nuh malah memberikan jawaban lagi. Wahai kaumku, bukan aku yang menentukan siksaan ke atasmu itu. Kalau kamu minta disegerakan siksaan, yang berkuasa menyiksa itu bukan aku. Yang berkuasa menyiksa itu adalah Allah. Apabila Allah berkehendak menyiksamu, maka kamu tidak akan bisa lari dari siksaan siapapun kamu. Jadi Nabi Nuh menyampaikan lagi penjelasan, menerangkan tentang kedudukannya sebagai manusia, yaitu hanya menyampaikan kebenaran. Karena itulah tugas sebagai seorang Rasul, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, maka menyampaikan kebenaran. Adapun yang berkuasa menetapkan siksaan, itu bukan aku, wahai kaumku, itu adalah Allah. Aku hanya manusia sebagai yang menyampaikan kebenaran kepadamu. Aku manusia biasa seperti kamu, tapi dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya, untuk disampaikan kepadamu. Dan wahai kaumku, ini penjelasan lagi dari Nabi Nuh alaihissalam. Wahai kaumku, apabila Allah telah berkehendak menyesatkanmu, karena kamu sudah diberi pilihan dengan Rasul yang diutus, maka tahulah mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kamu pilih juga yang salah, maka kamu memilih kesesatan, maka Allah berkehendak menyesatkanmu karena pilihanmu itu. Maka apabila Allah berkehendak demikian, bagaimanapun aku memberikan nasihat kepadamu, tak akan berguna nasihat kepadamu. Karena apabila Allah telah menghendaki kesesatan ke atasmu, maka apa yang aku lakukan berupa nasihat-nasihat supaya kamu menerima kebenaran tak ada gunanya. Untuk menerangkan kepada kaum bahwasanya yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah menghendaki, maka yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat menyebutkan, apabila kaum itu gagal di dalam ujian, yaitu tetap juga memilih kesesatan, padahal sudah diterangkan kepada mereka kebenaran, tetap juga memilih kesesatan, maka nanti di hari pembalasan
apabila nanti di hari pembalasan, maka keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah akan diberlakukan ke atas mereka siksaan. Itu tanda keadilan Allah. Gagal dalam ujian hidup di dunia, memilih kesesatan juga, sementara sudah mengetahui kebenaran, tapi tetap juga memilih kesesatan karena kesombongan, maka nanti akan dikembalikan kepada Allah di hari akhirat untuk menerima pembalasan. Dan hidup yang sebenarnya hidup bukanlah hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini sementara. Hidup yang sebenarnya hidup adalah di akhirat nanti. Maka melalui 3 ayat ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu pelajaran sebagai seorang pendakwah mestilah bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran. Jangan pernah merasa bosan dalam menyampaikan kebenaran, meskipun sampai 950 tahun. Tapi akan sepanjang itu enggak umur kita ya? Andaikan sepanjang itu, seperti yang pernah dahulu diberikan kepada Nabi Nuh, pun kita akan berdakwah sampai kita meninggal dunia. Sungguh-sungguh dalam berdakwah. Kemudian apabila kaum itu sendiri yang bosan, seperti kaum Nabi Nuh, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang Allah menghendaki mereka itu tidak mendapat petunjuk. Maka mereka sendiri yang menutup diri mereka untuk tidak menerima kebenaran, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya di hari pembalasan. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari sebagai muqaddimah, dan kaitan antara 3 ayat ini dengan beberapa ayat sebelum ini yang berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Karena di dalam surah Hud, kisah Nabi Nuh dimulai dari ayat yang ke-25 nanti sampai ayat yang ke-49. Jadi cukup panjang pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan 3 ayat yang kita pelajari ini adalah sebahagian dari kisah Nabi Nuh tersebut. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, namun kita akan membaca dan menerjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu in syaa' wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah berfirman, qalu, mereka berkata, mereka kaum Nabi Nuh alaihi salam berkata, ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana, kamu sudah berbantah dengan kami, fa'aksarta, dan kamu sudah panjangkan, sudah banyakkan, jidalana, perbantahan dengan kami, fa'tina, maka datangkanlah kepada kami, bima ta'iduna, apa-apa yang engkau ancamkan kami untuk mendapatkannya, yaitu siksaan, in kunta, jika kamu minas sadiqin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar, bahwasanya kalau tidak juga beriman maka akan mendapat siksaan. Itu yang kamu katakan kepada kami. Datangkanlah siksaan itu kepada kami, karena sampai saat ini kami tak beriman lagi. Berarti kaum ini menantang Nabi Nuh alaihi salam. Qala, Nabi Nuh menjawab, innama, sesungguhnya hanya, ya'tikum bihillah, Allah yang akan mendatangkan siksaan itu, bukan aku. Maka kalau kamu meminta kepadaku, salah alamat meminta itu.
bukan kepadaku, karena bukan aku yang berkuasa menurunkan azab. Maka Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Allah yang mendatangkan siksaan itu, insya'a, jika Allah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak mampu untuk menghindar daripadanya. Maknanya adalah kalau Allah sudah menetapkan siksaan ke atasmu, maka kamu tidak akan dapat menghalang siksaan Allah itu untuk diberlakukan ke atasmu. Kamu pasti akan menjalani siksaan tersebut, dan kamu tidak akan mungkin dapat menghindarkan diri atau melepaskan diri dari siksaan tersebut. Jadi Nabi Nuh memberikan penjelasan dan sekaligus menambah ancaman. Wala yanfa'ukum, dan tidak bermanfaat bagimu, nushi, nasihatku, in aradtu, jika aku berkeinginan, an ansahalakum, untuk memberi nasihat kepadamu, in kana Allah, jika Allah yuridu, menghendaki, an yughwiyakum, untuk menyesatkanmu. Jadi kalau Allah sudah menghendaki untuk menyesatkanmu, kemudian aku memberikan nasihat kepadamu, tak ada gunanya nasihatku itu kalau Allah sudah menutup pintu hatimu. Dan Allah baru menutup pintu hatimu setelah kamu menutup pintu hatimu, wahai kaumku. Huwa rabbukum, dialah Allah Tuhanmu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan, yaitu di hari akhirat, untuk menerima pembalasan. Jadi ayat ini adalah sekaligus ancaman kepada kaum bahwasanya kalau tidak juga menerima kebenaran, kemudian siksaan sudah diancamkan, menantang pula siksaan itu untuk didatangkan, maka pastilah siksaan itu akan datang. Dan memang betul siksaan itu datang. Berupa apa siksaan tersebut? Berupa banjir besar. Dan tidak ada di antara mereka yang bisa selamat dari banjir tersebut. Meskipun lari ke puncak gunung sekalipun, tak ada yang selamat. Semua tenggelam, kecuali yang bersama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera. Nah, nanti setelah ini ada kisah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Tapi Nabi Nuh membuat bahteranya yaitu di dataran yang tinggi. Biasanya membuat bahtera itu di tepi pantai supaya mudah menurunkannya ke laut. Tetapi Nabi Nuh pula membuatnya di tempat yang tinggi. Nabi Nuh diolok-olok. Ini nanti kisah yang berikutnya. Tapi sekarang ini kita berikan tumpuan kepada 3 ayat ini saja, yaitu ayat yang menerangkan tentang sikap Nabi Nuh terhadap tantangan kaumnya yang menantangnya supaya disegerakan azab ke atas mereka. Bermakna kaum ini betul kaum yang angkuh dan sombong. Karena kalau sudah minta didatangkan azab berarti angkuh namanya, sombong. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita lanjutkan ke tafsir. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-32. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh. Jadi mereka menyeru Nabi Nuh alaihissalam setelah Nabi Nuh memberikan penjelasan. Apa penjelasan Nabi Nuh sebelum ini? Wahai kaumku, kalau kamu mengharapkan aku ini seorang yang kaya raya, maka aku bukanlah pemilik perbendaharaan yang ada di alam semesta ini. Aku ini hanyalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepadamu, tak lebih dari itu. Maka apabila engkau mengharapkan aku kaya raya, dengan kekayaanku aku memberi kepadamu, maka itu bukanlah aku sebagai seorang Rasul. Aku adalah manusia biasa dan Allah yang memilihku, dan tugasku adalah menyampaikan kebenaran. Maka apabila kamu mau menerima kebenaran, maka kembali kebaikannya kepadamu, yaitu kamu akan mendapatkan manfaatnya di dunia ini,
dan kamu akan mendapatkan manfaatnya di akhirat nanti, karena hidup kita sebenarnya adalah untuk beriman kepada Allah. Nah, ini penyampaian dari Nabi Nuh kepada kaum, namun kaum membalasnya dengan mengatakan, wahai Nuh, qad jadaltana, kamu ini sudah membantah kami wahai Nuh. Karena setiap kali mereka memberikan alasan, Nabi Nuh menjawab alasan tersebut. Umpamanya alasan sebelum ini yaitu, kami ini tak mau mengikutimu wahai Nuh karena kamu manusia sama biasa seperti kami, tak ada kelebihan apa-apa, untuk apa kami mengikutimu? Nabi Nuh mengatakan, memang saya manusia biasa dan bukanlah di tanganku kekayaan, kekayaan itu di tangan Allah Ta'ala. Nah, kamu ini Nuh sudah membantah kami dan kamu sudah memanjangkan bantahan terhadap kami. Memaknanya memanjangkan ini fa'aktsarta, bantah, kamu membantah kami terus, dan bukan 1-2 tahun, sudah 950 tahun kamu membantah kami. Sudahlah Nuh. Nah, ini perkataan mereka, kami sudah bosan denganmu. Berarti kaum ini memang sudah menutup hati mereka dari menerima kebenaran. Jadal tanah, kamu membantah kami. Apa makna berbantah ini? Jidal berbantah maknanya orang yang berbantah itu orang yang memberikan alasan, yang alasan itu tujuannya untuk mengalahkan pihak yang lain. Umpamanya kalau kita berbantah dengan seseorang, kita berikan alasan kepadanya supaya orang tersebut bisa menerima alasan kita itu sehingga ia mengikuti kita. Itu namanya berbantah. Boleh berbantah di dalam Islam untuk tujuan baik, boleh berbantah, dan dengan cara yang baik pula. Maka dalam Al-Quran silakan berdakwah dengan cara hikmah, silakan. Dengan cara memberikan pelajaran, silakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan yang ketiga, berdakwah dengan cara berbantah, boleh. Wajadilhum, tetapi berbantah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berbantah dengan cara yang baik itu seperti apa? Berbantah dengan cara yang baik itu menyampaikan kebenaran dengan alasan. Nah, kemudian dia membantah pula, silakan berikan pula alasan. Kemudian nanti alasan dibantah dengan alasan pula. Nah, apabila masing-masing ini memberikan alasan dan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, maka berbantah yang seperti itu mendatangkan manfaat. Berbantah yang tercela itu seperti apa? Sudah tahu lawan kita itu benar, kemudian kita bantah juga dengan mencari-cari alasan, yang alasan itu sendiri bukanlah alasan untuk membenarkan yang benar, tetapi adalah untuk menyalahkan yang benar. Kalau begitu berbantah tak ada gunanya, tak akan mendatangkan manfaat. Itu namanya propaganda namanya, yaitu mempropagandakan kesesatan supaya dilihat sebagai kebenaran, supaya orang mengikuti kesesatan tersebut. Nah, kalau untuk itu berbantah, yaitu untuk mengalahkan lawan berbantah itu supaya menerima kesesatan, itu adalah berbantah yang tercela. Al-jidal al-madhmum. Al-jidal al-madhmum yaitu berbantah yang tercela adalah membantah kebenaran dengan memberikan alasan yang dusta. Kalau berbantah yang terpuji, yang baik, berbantah yang terpuji yaitu menyampaikan kebenaran dengan alasan yang benar. Kemudian kawan atau yang diajak berbantah itu dia mengetahui yang benar itu benar dengan alasan yang kita kemukakan, maka berhasillah usaha berbantah. Jadi berbantah itu boleh, terpuji, baik apabila tujuannya adalah
menerangkan kebenaran dan memberikan alasan-alasan yang benar. Kemudian lihat-lihat juga ya pada hari ini, dengan siapa kita berbantah. Kalau orang yang kita ajak berbantah itu adalah orang yang tidak mau mengalah meskipun dia sudah tahu kebenaran, maka jangan perpanjang lagi bantah dengan dia. Hanya akan menghabiskan masa dan akan meletihkan kita dan tidak ada gunanya. Kalau sudah tahu kita orangnya tak akan mau menerima kebenaran, sudah cukup sampai di situ. Maka diam, pergi. Karena mendiamkan diri dengan orang yang seperti itu adalah jawabannya. Kalau berbantah juga kita letih, waktu habis dan tidak ada gunanya. Maka lihat-lihat juga dengan siapa berbantah. Kalau orang itu sungguh-sungguh berbantah adalah untuk mengetahui, mencari kebenaran, silakan berbantah. Itulah disebut berbantah dengan cara yang baik. Caranya baik. Qalu ya Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, qad jadaltana, engkau telah membantah kami, fa aktsarta jidalana, dan kamu sudah panjang-panjangkan pula perbantahan dengan kami. Sudah cukup sampai di sini saja Nuh. Kami dah bosan ini dengan bantah-bantah ini. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah apa yang engkau ancamkan kepada kami. Maksudnya datangkanlah siksaan seperti yang engkau ancamkan kepada kami. In kunta minas sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar dalam berkata. Karena Nabi Nuh menyampaikan perkataan bahwasanya kalau tidak juga beriman maka akan mendapat siksaan. Nah, kalau memang iya betul, datangkanlah siksaan itu wahai Nuh. Oh, berarti dengan perkataan kaum yang seperti ini, kaum ini betul-betul telah dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongan. Jadi keangkuhan itu menguasai dirinya. Sehingga kata-kata pun kata-kata yang angkuh, kata-kata yang sombong. Kemudian bagaimana jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam dengan tenang memberikan jawaban. Lihat ini, maka di sini perlu kita mencontoh sikap Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Dahulu Nabi Nuh berdakwah, sekarang kita juga berdakwah, maka contoh Nabi Nuh dalam berdakwah yaitu tak perlu marah-marah. Kalau berhadapan dengan orang yang angkuh, dengan orang yang sombong, tenang saja. Itu apa marah-marah? Karena mereka memilih kesesatan, memilih kebatilan adalah karena bukan mereka tak tahu, karena sudah diberitahu. Karena keangkuhan dan kesombongan. Maka ingatlah siapa dulu yang angkuh dan sombong di dalam surga di hadapan Nabi Adam alaihissalam? Iblis. Maka karena keangkuhan dan kesombongannya itu tak mau dia menerima kebenaran. Bukannya iblis tak tahu siapa yang menyuruhnya bersujud. Iblis tahu tidak siapa yang menyuruhnya bersujud? Tahu, Allah yang menyuruhnya bersujud. Tapi iblis tak mau bersujud. Apa sebab? Sebab keangkuhan, kesombongan itu menguasai dirinya. Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah sendiri yang bertanya kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangmu untuk tidak mau bersujud ketika aku memerintahkanmu bersujud? Kamu tahu aku yang memerintahkanmu bersujud. Aku ini Tuhanmu, penciptamu. Aku yang memerintahkanmu bersujud. Apa yang menghalangmu tak mau bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu bersujud? Jawaban iblis adalah jawaban angkuh, jawaban sombong. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, aku dari api, sementara dia dari tanah engkau ciptakan. Tapi itu alasan yang dibuat-buat saja itu. Orang yang angkuh itu apabila beralasan, alasannya pasti dibuat-buat. Tak mungkin alasannya alasan yang benar. Betulkah api lebih baik dari tanah? Mana yang lebih baik, api atau tanah?
Mana yang lebih baik? Yang lebih baik api atau tanah? Nah, dua-duanya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan dari api, Allah menciptakan dari tanah. Jin dari api, manusia dari tanah. Tidaklah yang satu lebih baik dari yang lain apabila dipandang dari asal kejadian. Karena semua kedua-duanya adalah Allah yang menciptakan dari asal-asal yang Allah kehendaki. Yang ini dari api, yang ini dari tanah. Barulah yang satu lebih baik dari yang lain apabila yang satu itu lebih bertakwa dari yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau tanah lebih bertakwa dari api, yang diciptakan dari tanah itu lebih bertakwa daripada yang diciptakan dari api, maka yang dari tanah lebih baik. Begitu juga sebaliknya, kalau yang dari api lebih bertakwa dari yang diciptakan dari tanah, maka dialah yang lebih baik. Tetapi dia tidak letakkan pada ketakwaan. Nah, iblis meletakkan pada asal kejadiannya itu betul. Maka keangkuhan dan kesombongan itu yang menghalangnya dari tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu menerima kebenaran, yaitu bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia sifat keangkuhan dan kesombongan sejak dari iblis sampai kepada kaum Nabi Nuh, sampai kepada ada manusia sombong sekarang ini. Ada sedikit atau banyak? Oh, banyak sekali. Nah, kita akan menghadapi mereka itu juga sekarang. Maka bagaimana menghadapi mereka itu? Sampai mereka menantang. Oh, maka kita katakan, oh, orang yang seperti ini mesti dihadapi dengan tenang. Jangan kita terbawa emosi pula. Bagaimana Nabi Nuh menyikapi mereka ini? Qala, Nabi Nuh berkata, innama ya'tikum bihillah. Sesungguhnya Allah yang mendatangkan siksaan itu ke atasmu. Jadi kalau kamu meminta aku supaya siksaan itu diberlakukan ke atasmu, kamu salah. Apa sebab? Sebab bukan aku yang berkuasa menetapkan siksaan. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan dengan tenang, yang mendatangkan siksaan ke atasmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, insya'a, jika Allah menghendaki, semua bergantung pada kehendak Allah. Maka jangan kamu memahami aku yang berkuasa di dalam menetapkan siksaan. Tidak, aku ini hanya menyampaikan seperti mana yang diberitakan kepadaku, yang disampaikan kepadaku, seperti itu yang kusampaikan kepadamu. Yaitu apabila kamu tak mau beriman, maka kamu akan mendapat hukuman, kamu akan mendapat siksaan. Itu yang kuterima dari Allah, itu yang kusampaikan. Adapun tentang siksaan ke atasmu, itu bukanlah kekuasaanku, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki untuk menyiksamu, lanjutan ayat itu adalah ancaman, yaitu wama antum bimu'jizin, kamu tidak akan bisa berlepas diri daripadanya. Kalau Allah sudah menghendaki untuk menyiksamu, tidak ada satupun di antara kamu yang mampu untuk melepaskan diri dari siksaan Allah itu. Ketika penyampaian ini, apakah sudah berlaku banjir besar itu? Belum lagi berlaku. Berarti ancaman ini diberikan sebagai peringatan kepada kaum, tapi rupanya peringatan itu tak berguna kepada kaum yang sudah menutup hati mereka dengan keangkuhan dan kesombongan. Jadi kalau sudah angkuh, sudah sombong, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman.
Tapi bagaimana menghadapi mereka? Menghadapi mereka dengan tenang, jangan marah-marah. Mereka angkuh, mereka sombong, jangan balas pula dengan keangkuhan dan kesombongan. Kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kesat kepada mereka. Tidak perlu, sampaikan apa adanya. Kalau di dalam ayat ini betulkan pandangan mereka yang salah. Apa pandangan mereka yang salah? Pandangan mereka yang salah yaitu salah memahami bahwasanya kononnya Nabi Nuh lah yang berkuasa menetapkan siksaan. Bukan. Yang menetapkan siksaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh membetulkan pandangan mereka yang salah dengan sikapnya yang tenang, bijaksana. Maka demikian pula lah sikap dan akhlak para pendakwah. Berikutnya lagi, ayat berikutnya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Untuk memahami ayat ini, kita mesti mengetahui di sini ini dalam ayat ini ada dua syartiyah di sini. Ada dua syarat, ada dua kata bersyarat dalam ayat ini. Yang pertama adalah in aradtu an ansaha lakum. Jika aku ingin menasehati kamu. Jika ini kan syarat ini, mesti ada jawabnya. Jika aku ingin memberikan nasihat kepadamu, maka tak bermanfaat nasihatku. Itu jawabannya. Maka tak bermanfaat nasihatku. Oh, berarti ayat ini sebenarnya susunannya adalah in aradtu an ansaha lakum la yanfa'ukum nushi. Begitu sebenarnya urutan ayat ini dalam bahasa kita, yaitu syarat setelah syarat jawab syarat. Karena begitulah perkataan syartiyah, yaitu jika aku ingin memberikan nasihat kepadamu, maka tidak akan bermanfaat nasihatku itu untukmu. Tapi mesti diingat, ini pun juga jawab syarat, karena setelahnya ada syarat lagi. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkanmu. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkanmu, ini di pangkal ayat. Jadi kalau kita mau baca ayat ini seperti susunan bahasa kita untuk memudahkan pemahaman, maka kita akan bacanya seperti ini. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum in aradtu an ansaha lakum la yanfa'ukum nushi. Begitu susunannya. Kalau kita terjemahan, jika Allah menghendaki untuk menyesatkanmu, apabila Allah menghendaki kamu untuk disesatkan dan kamu memilih kesesatan, maka apabila aku menasihatimu, kalau Allah sudah menetapkan kamu sesat, kemudian aku menasihatimu juga, apakah nasihatku berguna? Tidak. Nah, tapi mesti difahami bahwasanya Allah tidaklah menyesatkan satu kaum itu menyesatkan langsung begitu saja, tidak. Apa sebab? Sebab hidup yang dijalani ini adalah sebagai ujian. Kalau hidup sebagai ujian bermakna Allah memberi kuasa memilih kepada manusia untuk beriman, memilih kebenaran, atau untuk kafir, memilih kesesatan. Diutuslah Rasul. Siapa Rasul yang diutus? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus kepada kaum. Nabi Nuh menyampaikan ini benar, ini salah. Mentauhidkan Allah itu benar, menyembah berhala itu salah. Sudah diberitahukan kepada kaum? Sudah tahu kaum itu mana yang benar, mana yang salah? Sudah. Kemudian kaum itu tetap juga menyembah berhala. Berarti diberi kuasa memilih kepada kaum. Kamu pilih mentauhidkan Allah, maka kamu berhasil dalam ujian. Tapi kalau kamu pilih tetap menyembah berhala, berarti kamu gagal dalam ujian.
Disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya seperti itu. Tapi apa pilihan kaum Nabi Nuh? Pilihan kaum Nabi Nuh tetap juga menyembah berhala. Ada kuasa memilih pada mereka? Ada. Tapi mereka memilih menyembah berhala juga. Berarti mereka ini gagal dalam ujian. Nah, mereka memilih menyembah berhala itu adalah juga yang dikehendaki oleh Allah, karena semua yang berlaku sudah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tapi jangan pahami bahwasanya Allah yang menghendaki mereka itu sesat. Tidak. Karena dalam menjalani hidup ini Allah memberikan pilihan kepada manusia. Kemudian manusia itu memilih kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya manusia itu memilih kesesatan nanti. Maka semuanya dalam kehendak Allah. Jadi kalau dilihat dari kehendak Allah, tidak ada yang berlaku itu di luar kehendak Allah. Semua berada dalam kehendak Allah. Dan apabila Allah menghendaki kaum itu, Allah tahu kaum itu nanti akan memilih kesesatan. Nah, apabila Allah menghendaki kaum itu disesatkan karena memang nanti kaum itu memilih kesesatan, maka apabila Nabi Nuh memberikan nasihat kepada mereka pun, maka nasihat itu tidak akan berguna. Tetapi kira-kira Allah memberitahu kepada Nabi Nuh tidak bahwasanya kaum itu tidak berguna nasihat kepada mereka? Tidak. Jadi Allah sembunyikan dia. Karena kita ini sebagai pendakwah, kita tak tahu mana yang akan menerima nasihat, mana yang tidak. Tapi Allah sudah tahu tidak mana manusia yang menerima nasihat, mana yang tidak? Oh, dah tahu, Allah dah tahu. Saya tak tahu. Mengapa saya tidak diberitahu? Supaya saya berusaha untuk memberikan nasihat kepada semua manusia. Dan semua manusia telah mengetahui, oh ini benar, ini salah. Dengan nasihat-nasihat yang diberi, maka tahu. Maka tidak ada di antara manusia yang boleh beralasan. Mana ada nasihat yang diberikan kepada saya? Tak boleh beralasan demikian. Apa sebab? Sebab Rasul sudah diutus, kemudian para pendakwah sudah menyampaikan nasihat, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui kebenaran. Kemudian kalau tidak juga mau menerima kebenaran, tetap juga memilih kesesatan, maka yang mesti dipersalahkan itu siapa? Oh, diri sendiri. Rasul dipersalahkan? Tidak, Rasul sudah menyampaikan. Para pendakwah dipersalahkan? Tidak, para pendakwah sudah menyampaikan. Allah dipersalahkan? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul, sudah mengutus para pendakwah, sudah menyampaikan kebenaran itu, dan tidak ada alasan bagi mereka lagi untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyampaikan kebenaran melalui Rasul yang diutus, kemudian mereka diberi pilihan dan mereka sendiri yang memilih kesesatan. Maka kesalahan itu adalah pada diri mereka sendiri. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya apabila Allah menghendaki kesesatan pada satu kaum dan Allah tahu bahwasanya kaum itu akan memilih kesesatan disebabkan karena kaum itu tak mau menerima kebenaran, disebabkan karena keangkuhan yang ada padanya, maka bagaimanapun nasihat diberikan, nasihat tidak akan berguna. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhanmu. Ketika disebut dialah Tuhanmu, dialah penguasamu, maka apabila kamu memilih kesesatan setelah disampaikan kebenaran tetap juga memilih kesesatan, maka kamu gagal dalam ujian, maka pertanggungjawabkanlah
pilihanmu yang salah itu nanti di hari akhirat, di saat kamu dikembalikan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Maka maknanya ini adalah nanti di hari akhirat, hari ketika manusia dikembalikan kepada Allah untuk menerima pembalasan, maka di saat itulah baru mengetahui bahwasanya siksaan itu pasti akan diterima. Kalau mungkin terlepas dari siksaan di dunia, tidak akan mungkin terlepas dari siksaan di hari akhirat nanti. Maka apabila kamu, wahai kaumku, kalau pada hari ini kamu menantang untuk mendapatkan siksaan di dunia, boleh jadi Allah menetapkan siksaan itu sekarang di dunia. Andaikan kamu tidak mendapatkan siksaan itu di dunia, sampai mati pun kamu tidak disiksa, ingat, kamu tetap juga akan disiksa. Kapan? Ketika kamu dikembalikan kepada Allah nanti di hari akhirat. Dan siksaan di hari akhirat jauh lebih dahsyat berbanding di dunia ini. Maka ayat yang seperti ini adalah ayat ancaman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendatangkan rasa takut kepada mereka. Tetapi apakah kaum Nabi Nuh menjadi takut dengan ancaman tersebut? Rupanya tidak. Apa sebab tidak? Karena keangkuhan sudah menguasai diri. Kalau keangkuhan sudah menguasai diri, peringatan kah, pelajaran kah, ancaman kah, apa saja tak akan berguna. Karena hati mereka sudah tertutup, mata mereka sudah tertutup, telinga mereka sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah telah tutup hati mereka, Allah tutup telinga mereka, Allah tutup mata mereka. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, sudah. Maka dulu orang tua-tua mengatakan jangan sampai khatamallah. Kalau khatamallah itu maknanya jangan sampai dicap, ditetapkan sebagai orang yang sudah sesat. Kalau sudah ketetapan sesat itu ke atas seseorang, ke atas satu kaum, maka diberi peringatan, tidak diberi peringatan sama saja. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Maka perkataan Nabi Nuh, ku beri nasihat pun kamu tak akan berguna nasihatku itu, kalau hati itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai hati yang tertutup. Sehingga kalau ditutup itu apa mana tertutup? Yang di luar tak bisa masuk, yang di dalam tak bisa keluar. Nah, orang-orang kafir hatinya tertutup. Orang-orang kafir hatinya tertutup. Di dalam hati orang kafir kekufuran, yang kufurnya tak bisa keluar. Kemudian Nabi menyampaikan kebenaran, yaitu Nabi menjadi sebab Allah meletakkan iman ke dalam hati orang kafir. Tapi itu pun tak bisa masuk ke dalam hati, karena hati sudah tertutup. Yang di luar tak bisa masuk, yang di dalam tak bisa keluar. Lalu bagaimana caranya supaya hati itu terbuka? Hilangkan keangkuhan, hilangkan kesombongan. Rendahkan hati di hadapan Allah, di hadapan kebenaran yang disampaikan oleh penyampai kebenaran. Terbuka hati, terbuka mata, terbuka telinga. Maka para pendeta sekalipun, para pendeta kalau sudah merendahkan diri, maka dia akan bisa menerima kebenaran. Tetapi kalau bukan pendeta, tapi pengikut biasa saja, tapi sudah angkuh, sudah sombong, maka tidak akan bisa menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu dijelaskan seterang apa sekalipun, kalau sudah angkuh yang menguasai diri, tidak akan mungkin menerima kebenaran. Maka kita bermohon kepada Allah, pertama kita sebagai yang menyampaikan kebenaran, maka sampailah kebenaran dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Karena kata ansahu nushi
kata nasihat maknanya menyampaikan perkataan, kemudian menyampaikan peringatan. Yang perkataan dan peringatan itu disampaikan dengan ikhlas, tanpa kepentingan. Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu dengan kepentingan, itu namanya bukan nasihat. Nasihat baru disebut nasihat kalau kita menyampaikan sesuatu, perkataan, peringatan, pelajaran, kalau disampaikan dengan ikhlas, tak ada kepentingan apa-apa, tak ada tujuan yang lain kecuali kebaikan untuk orang yang dinasehati. Itulah dia nasihat yang sebenarnya, nasihat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita yang menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, seperti Nabi Nuh alaihissalam, dengan tenang, dengan bijaksana. Dan andaikan kita adalah yang didakwahi, yang diberi nasihat, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat angkuh dan sombong, sehingga mudah bagi kita untuk menerima kebenaran. Kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan yang di dunia ini. Ini adalah kehidupan ujian. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan di hari akhirat, yaitu kehidupan di hari pembalasan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.